Ah, Bang, ngopi bang. Loh, kok tiga kopi kita? Ya, kali ini kita akan berbicara dengan teman saya lagi. Oke, tapi sebelumnya bang, kita sapa dulu dong penonton. Oke kawan-kawan, selamat datang di diskusi. Amatir! Oke, kali ini kita akan berbicara bang dengan teman saya. Ceritakan tentang bagaimana kerasnya hidup di ibu kota. Dan apa yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke kota asalnya. Tapi ada kota yang nggak keras. Apa itu? Ayah kota. Oke, kita sambut aja Simpson. Silakan masuk, Son. Wih, hulu. Duduk bang, tengah bang. Cuman Oke. di tengah ada kursi apa? Mana, Bang? Halo, malam. Malam. Bang, bang. Silakan duduk. Boleh Silakan duduk ya. Oke. Aduh, kopi minum dulu sekali. Langsung Minum ngopi nih, boleh nih? Bisa, boleh. Ini asli kopi Sidi Kalang punya. Dari teman kita. Oke, kawan-kawan sekalian, inilah teman saya. Boleh perkenalan diri? Iya. Langsung. Berdiri atau duduk? Dulu aja lah. Oke, perkenalkan nama saya Simpson Manopapahan. Hmm. Dari Jakarta sih, baru balik kemarin. Oke. Iya. Oke, jadi Simpson ini adalah teman saya waktu sekolah saat SMA di salah satu SMA swasta yang ada di Kota Medan ini. Ceritakan dong, Son, kayak mana pengalaman di Jakarta selama 4 tahun itu? Ya kurang lebih 4 tahun lah sih sebenarnya. Hmm. Ya, ya 2017 ya. 2017 ya, bulan 10 kali. Tahun 10 ya. Awal mulanya ingin berangkat ke Jakarta itu apa sih gitu? Motivasinya apa? Motivasinya sih karena saya lihat sih peluang di Jakarta itu besar itu. Peluang di Jakarta besar sehingga pengen ke Jakarta nih gitu. Jakarta dulu lah gitu kan. Secara Jakarta itu ibu kota ya. Iya, banyak peluang nih atau gimana gitu kan. Jadi hanya gara-gara melihat peluangnya Jakarta lebih besar, akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Iya, saya pergi ke Jakarta. Itu perginya kemarin itu sendiri atau ada kawan gitu? Berdua sih sama temen. Teman Iya. berdua lewat Berdua sama. naik pesawat gitu. Naik bus. Bus ya. Iya, naik bus. Kayak pulang kampung ya. Kayak mudik ya, Kayak naik mudik. bus ke Jakarta. Berapa jam perjalanan tuh? Kalau dari Medan ke Jakarta? Iya, saya naik bus ALS ya. Naik bus ALS itu 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam 4 Bang hari 3 Jen. malam. Abang bayangkan abang di mobil 4 hari gitu. Abang lihat 3 malam ya, 3 kali malam abang lihat. Nggak sampai. Tiga hari lagi seminggu. Iya. 4 hari 3 malam. Nah, terus sampai sana Sampai sana jumpai jumpai keluarga. pertama keluarga dulu lah, iya kan. Iya. Oke, keluarga Simpson nih. Oke. Keluarga dulu, berjalan waktu ngikut-ngikut istirahat dulu tuh. Istirahat. Dikasih istirahat lah seminggu kurang lebih. Terus ya ikut-ikut keluarga kan. Bantuin kerja. Bantuin kerja, ya Oh. ngikutin bantu keluarga kerja. Sama udah, ya saya sama tante saya. Kerja apa di sana? Saya itu bantu-bantu semacam ikut udah saya bongkar muat bang. Oh, bukan. Iya di PT. Jadi dia drivernya, supirnya, ya saya dibuat keneknya gitu. Iya. Di bidang apa kemarin itu? Di bidang itu PT kacang. Oh, Iya. kacang. Iya kacang. Jangan Ngantar sebut kacang. merek. Jangan sebut merek sih. Siap. Oke. Baru setelah itu bagaimana kehidupan di Jakarta? Setelah Di situ masih relax aja sih sebenarnya. Masih relax, masih enjoy aja itu, masih enjoy. Lebih kerasa ke 6 bulan merasa gini banget gitu ya kan. Serasa gimana gitu, nggak nyaman gitu kan, pengen yang lebih gitu. yang lebih kerja sendiri kan. Gitu. Akhirnya Memutuskan cari kerjaan lah gitu, cari kerjaan, ngelamar di mana gitu kan. Karena kan itu Cikarang itu bang, saya ke Cikarang itu ya, tempat keluarga di Cikarang namanya.
itu industri bang. Oh, kawasan Iya, industri. kawasan industri itu luas itu bang. Iya. Jadi ngelamar di situ. Ngelamar, ya itulah nggak ada jawaban juga bang. Iya. Iya. Pada akhir Ya, setelah Nggak ada jawaban. Nunggu, terus mutuskan kerja di inilah bang, kerja semacam restoran kecil ada di sana. Oh, kerja di restoran. Iya, kerja restoran kecil. Berapa lama di situ gitu? Di situ saya bang 2-3 bulan. 2-3 bulan. Iya, 2-3 bulan. 2-3 bulan kerja di restoran itu. Sebagai security bang. Security. Iya. Iya, saya sebagai security situ. 2-3 bulan. Ada nggak di sana kayak perbedaan kita kayak, oh gua harus kerja nih karena kawan-kawan gua kerja gitu. Ada nggak tuntutan kayak gitu? Kan kalau di sini kan ya kalau gua kerja ya kerja, kalau nggak masalah gitu. Oh, pastilah bang, namanya di rantau kan. Hmm. Pasti ngeliat teman-teman misalnya ada yang di mana-mana gitu kan kerjanya bagus gitu kan. Jadi kita itu rasanya pengen cari yang lebih baik lagi gitu kan. Ada bang. Iya, pasti itu bang ada. Tapi pada awalnya keberangkatan itu pengen memang sukses kan? Lo pasti bang, pasti. Iya itu pastilah. Nggak di mana sih yang nggak mau kan sukses itu gitu. Mencapai kesuksesan kan. Nah, pada tahun 2017 itu kemarin kan perginya dari kota Medan gitu. Iya Kan? Iya. Jadi selama berapa tahun ya? 3 tahun atau 2 tahun itu kesulitan paling dialami itu dari segi apa gitu di rantau sana? Pas saat merantau. hal paling sulit kan. Ya, apa paling sulit gitu. Hal yang paling sulit gimana ya bang? Semua sulit Sulit. juga, bang. Semua sulit. Semua sulit dalam kita misalnya kerja di sana gitu kan. Karena di rantau ini bang, apalagi yang sama keluarga, kita misalnya memutuskan kita ngekos sendiri gitu kan, apa aja dikerjain bang. Iya, jadi nanti di sana betah, di sana pindah lagi bang, pindah lagi. Pokoknya masih mencari-cari lah ya. Dia mencari itu anak rantau banget bang, pasti apa yang pernah. saya alamin pasti banyak juga perantau yang lain mengalami seperti itu. Di sana pernah mengalami hal-hal apa nggak gitu kan? Kayak kriminal di sana pernah nggak? Kriminal karena saya ya Kita tahu kan Jakarta kan kota dengan tingkat kriminal paling tinggi. iya benar iya bang. Pernah nggak ngalami hal kriminal? Kayaknya belum ya, karena pun saya dalam di rantau selalu hati-hati bang, waspada bang sebelum itu terjadi, seperti misalnya dalam ucapan gitu kan. Dalam ucapan entah kita di luar atau kan itu bahaya juga bang kan. Iya. Kita keluar malam pun kita misalkan nggak terlalu inilah bang, maksudnya Terlalu larut. iya, pulang jam 10 jam 11 pulang gitu kan. Kita pun saya pun misalnya begadang juga, tapi tidak seperti yang lain-lain lah ke malam. Keluyurannya. Iya, Kita lebih habiskan waktu begadang di rumah di atau rumah. kosnya. Iya itu bang, lebih bagus seperti itu sih. Ngopi, main gitar gitu. Itu salah satu tips juga sih untuk Ah, kawan-kawan yang di boleh. rantau supaya Iya. menghindari kriminal gitu. Iya bang. Jadi apa yang membuat atau di tahun berapa Simpson mengalami hal yang paling mungkin di titik terendah saat merantau itu? Itu pas di pandemi ya bang. Awal-awal pandemi atau udah Setahun jalan setahun gitu. jalan pandemi? Atau Setahun berjalan pandemi lah bang. Iya, karena kan di awal-awal kan belum terlalu sih, belum terlalu. Iya. Belum Iya. terlalu sih karena Menteri Kesehatan pun menyarankan tidak pakai masker kemarin pertama-tama. Iya bang, benar. Iya. Oke, kayak mana lanjut. Jadi titik terendahnya sih itu bang, awal pandemi. Karena pun pengeluaran PHK besar bang, Besar-besaran. PHK besar-besaran. Dan Simpson kemarin dari korban nggak gitu? pasti bang. Saya ya pasti. Pernah bang. Apa juga dari salah satu yang mengalami itu PHK besar-besaran? Oh, iya bang. terakhir kerja di mana waktu di PL? Jadi freelance. Freelance. Iya, casual gitu bang. Nggak
di mana aja lah gitu. Iya, ada callingan di sini, di restoran ini gitu, dikerjain Sebagai apa? sebagai kadang helper bang, helper, bersih-bersih juga. Iya bang, bersih-bersih misalkan apartemen butuh 2 hari 3 hari Cleaning gitu. service ya? Iya, cleaning service butuh 2 3 hari kan. Jadi pas di PHK apa tuh pikiran saat itu? Itu Apa rasanya- ada sampai ada niat untuk bunuh diri gitu kan? Itu sasa itu. itu pasti bang, itu frustasi banget, frustasi banget itu. Hal-hal aneh yang tidak masuk akal itu sebenarnya timbul gitu bang. Contohnya? Seperti gimana ya, dalam titik terendah ini gitu, misalkan mau bisa aja bang maling kan, mau maling apa gitu, tapi di hati yang terdalam kalau bisa jangan gitu, karena dirantau kan bang kan, dirantau nanti hal-hal yang misalkan apa kita sendiri juga yang rugi bang. Karena Iya. kita keluarga pun ya kayak mana? Iya, kan, di ya. situ bang. Jadi pas COVID kena PHK, tambah lagi kerjaan pun nunggu callingan. Calling kan panggilan. Otomatis Iya. nggak ada callingan lah ya. Pasti situ enggak bang. Otomatis. Iya. Jadi untuk menghidupi kemarin saat itu kayak mana caranya? Wah, itu luar biasa banget ya bang ya, karena kalau saya bilang di rantau harus mencari teman, orang abang pasti percaya kan. Percaya. Iya, waktu misalnya kerja sebelum pandemi teman-teman banyak bang ya. Saya Tapi tunggu dulu Bung. Kalau Oke. kalau bilang teman-teman gitu, saya nggak punya teman soalnya. Jadi saya belum, teman saya pernah banyak gitu, cuma ya gitu. Oke, lanjut Bung. Jadi Iya. curhat kan. ke tempat teman saya yang satu misalnya gitu bang Ya. kan, iya, numpang lah ceritanya. Numpang seperti berapa itu. hari gitu. Iya, numpang kadang sebulan. Oh, pernah juga sebulan? Pernah, Itu Bang, numpang atau kayak mana? Ya pandai-pandai Fungsi itu fungsi. pandai-pandai ngerantau loh bang, misalkan barang saya di tempat teman saya yang satu, saya ingin habis itu gitu. Iya, nanti habis dia situ atau gimana, tempat saya kawan yang satu lagi seperti itu. Oh, berarti untuk bertahan hidup Bertahan di hidup. posisi kemarin itu Bertahan hidup bang. ya harus teman ya. Teman Kita pasti harus bang, teman. iya harus banyak teman juga dari sana. Jadi pas kayak udah mengalami lah masa-masa seperti itu kemarin, kena PHK kan, Pasti PHK sendiri di rantau, sendiri bang, keluarga pernah kan, keluarga iya bang. sampai apa pernah cerita juga sama saya kalau keluarga pun kan udah punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Udah punya pasti bang, ya punya tanggung jawab sendiri-sendiri keluarga bang. Jadi untuk membangkitkan motivasi kemarin itu apa? Ada nggak? Ada bang, jadi seperti ini bang, saya itu pasti bisa gitu bang, nggak Tetap ya. oh tetap bang, tetap semangat, saya pasti bisa, nggak ada suatu yang dikasih semacam kita kena musibah apa gitu kan, nggak mungkin nggak bisa kita ini bang kan, Tolak. nggak mungkin bisa kita Hindari. tapi karena semangat atau kayak mana pasti bisa lah, intinya semangat lah, semangat. Intinya semangat. Semangat ya. Iya. Jadi untuk kawan-kawan yang masih merantau, kalau belum dapat sekarang, ya mungkin kalau masih ada semangatnya ya semangat. Semangat terus Semangat itu terus ya. itu penting bang, harus semangat terus. Jadi pengalaman yang paling Bung Simpson ingat saat di Jakarta apa ya? Mungkin aku nggak akan lupa masa-masa ini gitu. Ada nggak gitu? Pengen tahu juga. Momennya. Momen apa nih yang memang Ya. nggak bisa aku lupakan nanti nih sampai aku kapanpun gitu? Ada nggak? Ada bang, di restoran lah pasti, di restoran dulu. Jadi semacam udah semacam titik teratas, kita kerja enak gitu bang kan, sama teman-teman kompak, sama semua lah kompak di dalam. Jadi kerjanya pun udah enak, udah bagus juga kita di dalam kan. Semua itu hilang bang, jadi kesana. Betul. Iya, Mungkin nggak akan kulupakan. nggak akan bisa dilupakan bang. Suatu saat pasti rindu lagi dengan suasana seperti itu gitu. Iya. Oh kayak seperti, aduh harusnya aku udah di bagian ini nih sekarang sama kawan-kawan gitu ya. Pasti bang, itu pasti. Aduh harusnya kami udah layani ini, udah ketawa-ketawa bareng Udah gitu ya, ketawa-ketawa tiba-tiba bareng, Bang. Iya.
hilang gitu ya. hilang, sirna semua bang, pasti. Jadi pas sudah di puncak nih apa kan, puncak aku udah nggak bisa lagi nih kayaknya di Jakarta ini, itu saat kapan? Ya, putusin kayak gitu. Aku harus pulang nih gitu. Dia udah kekuatan lu udah sampai sini kan. Iya, jadi ditelepon orang tua bang. Ya pasti orang tua nelpon kan bang, gimana anaknya di rantau kan, pasti nelpon juga. Kabarnya udah gimana nih gitu, masih kerja apa enggak gitu. Kalau kerja balik aja gitu kan. Jadi serasa memang udah 4 tahun bang, nggak balik-balik gitu kan. Rindu juga, kangen sama orang tua posisi gitu. Jadi ikutin kata hati bang. Oh, pulang dulu lah, seperti itu. Mungkin jalan yang terbaik pulang dulu. Karena pun situasi masih seperti itu kan. Masih pandemi. Pas sudah sampai mengambil keputusan, oke aku harus balik nih gitu kan. Iya bang. Apa nggak takut gitu atau merasa aduh aku gagal nih gitu? Oh enggak bang, pasti Enggak ya? enggak. Iya, karena kan kita masih panjang loh bang. Mungkin karena memang pandemi juga salah satu kan pandemi masih ya. Iya. Karena pun saya pun nggak ini juga dengan kondisi seperti ini Masih gitu. ada Nggak merasa- ada alasan yang logis ya. Iya, nggak semua orang pasti segini, nggak mungkin gagal lah, nggak mungkin saja yang balik gitu kan bang kan. Pasti. Ya pasti nggak mungkin. Iya, Hanya pasti iya, pasti. balik. Tapi gimana rasanya ketika pulang kampung? Apa ya yang abang rasain itu? Oh tenang bang, itu hati itu tenang banget. Tenang. Iya tenang, relax dulu kan, relax. Kayaknya beban yang 4 tahun kemarin itu lepas di situ Oh lah lepas, ya. lepas bang iya. Lepas. Saat melihat selamat datang di kota Medan, ya. Pasti bang, itu pasti, itu pasti. Oh perasaan pertama itu tenang. Apa nggak ada perasaan kayak panas kuping nanti pasti dengar tetangga itu kayak mana menghadapinya nanti? Ya itu pun saya pasti udah siap ke sana bang. Iya udah siap juga, udah ke sana juga. Ya nggak terlalu mikiri lah bang, ya kan ngapain dipikirin banget hidup kita kan, ngapain mikirin Karena orang yang lain. tahu kemarin kisah kita di sana ya, Ya kita sendiri. ya bener bang. Makan Kita nggak sendiri makan, iya, sendiri, kita sendiri ya. kan. Orang taunya apa gitu kan. Seperti Tapi itu. kan ada juga nih yang Iya. kawan-kawan juga yang masih bertahan gitu Iya. di sana. Iya bang. Menurut Bang Simpson lain ya. Iya. Ini menurut pendapat Bang Simpson, apa sih yang membuat orang itu masih bertahan? Kenapa bisa mereka bertahan? Kenapa abang nggak bisa gitu? Jadi mungkin ya mereka bertahan mungkin karena memang mereka masih ada kerjanya sebagian bang. Ya masih ada kerjaannya, ya mungkin masih bekerja lah seperti itu. Ya saya udah nggak lagi gitu. Seperti itu bang. Kalau Iya. misalnya orang yang nggak kerja juga tapi masih bertahan, dia tuh kira-kira sampai berapa lama sih nantinya gitu tahannya dia gitu? Atau mereka ada rasa malu gitu balik mungkin? Sebenarnya sih tergantung mereka sendiri sih. Kalau mereka masih ada peluang atau gimana sih nggak terlalu masalah. Tapi jangan dipaksain aja. Maksud saya dipaksain, jangan iya. terlalu paksa diri lah seperti itu. Iya. Karena kemarin ada juga yang sampai memang melakukan kejahatan kan gara-gara pandemi ini kemarin. Ada lah pasti ada lah bang. Pasti ada. Dari orang, untuk kawan-kawan yang mau bertahan ya nggak apa-apa, tetap semangat gitu kan. Iya. Cuma kalau mau balik pun ya nggak masalah juga. Masalah ya kan? masalah juga. Iya. Tapi rasional juga lah. Mungkin kan bertahan dengan kondisi yang tidak ada sumber daya kan. Iya. Ya, berarti Bang Simpson termasuk salah satu orang yang rasional ya. Rasional. Maksudnya ada planning kedua. Karena balik ke kampung itu pun sebenarnya ya tidak jadi masalah seharusnya kan. Iya bang. Ya udah gitu, mungkin rezekinya bukan di Jakarta, ya mungkin nanti ke Papua kan. Bisa. Iya pasti ada yang lain lah seperti Dan itu. kita pun kan di sini mungkin nggak akan diam juga Nggak kan. ada juga. Pelajaran yang 4 tahun kemarin bisa lah dijadikan Iya. sebagai satu dorongan untuk maju di kota ini sendiri. Iya benar. Itu benar banget sih. Oke, mungkin ada mau pengen mau nanya? Setelah pengalaman abang ini kan dari 2017 kemudian kena pandemi 2020 dan Iya. akhirnya 2000 kapan balik sini? 2021 atau 22 tahun ini? 2021 akhir sih bang.
setelah Iya. baliklah 2021 ke Medan. Apa sih pelajaran paling penting setelah abang balik ke Medan? Pelajaran yang terpenting gimana ya bang? Susahnya bekerja atau gimana itu semua udah dapat lah bang. Iya, seperti kan kalau misalnya di Medan kan misalnya belum pergilah kemana suatu apalah gitu, beranggapan masih sepele sama kerjaan, waktu juga sepele gitu kan, jadi banyak yang didapat lah di momen-momen yang seperti itu gitu. Iya. Berarti sekarang lebih ada gambaran lah ya. Lebih iya bang, udah gambaran lah mau ngapain apa gitu kan. Lebih Iya, menghargai lah waktu. Menghargai hal yang kecil ya berarti ya? Nah, menghargai hal yang kecil gitu seperti itu, bersyukur. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Iya benar bang, seperti itu. Itulah pelajaran yang didapatkan, bisa didapatkan dan bisa diaplikasikan nanti ke depannya. Jadi kalau aku bertanya, ini pertanyaannya, ada nggak pas saat balik itu langsung dengar dari tetangga gitu omongan-omongan? Kayak gosip-gosip Iya, biasa lah gosip-gosip. kalau di lingkungan masyarakat kan biasa tuh. Gimana ya bang, kalau misalnya dibilang seperti itu pasti ada lah dalam bentuk kalau dibilang mungkin nggak dalam bentuk gimmick, mungkin dalam bentuk gimmick atau gimana atau Sindiran ya. iya senyum atau gimana gitu ya kan, ya kita udah ngerti lah ke sana. Iya, semacam ngasih gimmick lah sebenarnya. Iya, kalau bilang seperti itu kan ya kayak mereka pun nggak ini juga, nggak etis juga seperti itu kan. Mungkin dibicara-bicara ya pasti mungkin bang itu sama tetangga-tetangga yang lain itu pastilah, tapi ngapain juga kita dengerin seperti itu kan. Tapi mendengar kalau merantau perbedaannya, mungkin kalau Bang Pencen ini juga perantau. Iya mas. Perantau juga, cuma dia mungkin fokusnya kan kemarin sekolah, kuliah gitu. Mungkin rasanya berbeda kan. Kalau aku pun kemarin ini bilang perantau, cuma nggak kerja gitu, lebih fokus ke sekolah gitu. Iya. Tapi aku pas di Jakarta itu memang parah ya kondisi COVID itu ya. Wah itu Atau aku kan nanya langsung sama yang pernah ke Jakarta Iya, nih kan, iya. atau hanya dibesar-besarkan di media kan kita nggak tahu. Iya. Kan. Memang parah ya. itu waduh itu parah banget bang. Iya parah banget bang, lockdown Memang aja itu rumah sakit itu yang penuh memang betulan. bener bang. Itu beneran padat full semua di situ bang. Itu waduh kacau, ngeri bang, ngeri. Yang kena covid, yang meninggal perharinya itu memang betul, itu fakta semua sih bang. Yang kemarin. Fakta itu. Iya, lockdown habis-habisan itu bener semua bang. Ya semoga COVID bisa berlalu dengan Iya, cepat. harus. Karena kita sudah terlalu bosan untuk situasi seperti ini. Waduh bosan banget bang, bosan bang. Banyak juga sih pengalaman-pengalaman dari Bang Simpson yang bisa kita pelajari, bahwa kalau memang kalau pulang itu bukan suatu kegagalan, Bukan sih. hanya untuk memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk kita harus butuh istirahat nih sebentar dulu untuk melanjutkan perjalanan yang lebih panjang nantinya ke Iya, depannya. benar. Oke Bung, semoga Simpson bisa mendapatkan yang lebih baik di kota ini nantinya, atau bisa ada pun planning keluar bisa lebih baik karena sudah mempunyai pengalaman selama beberapa tahun di Jakarta, bisa dijadikan gambaran. Dan untuk kawan-kawan yang lagi merantau, ya Jika kalian sedang menonton video ini, ya inilah gambaran yang orang ya, merantau. ini senior kalian di perantauan. Siap. Udah pernah merantau dan balik lagi. Tapi ada rencana merantau lagi nggak? Iya Misalnya Mungkin kalian sudah baik, ya, sudah baik. ada bang. Ada ya. Ya, tapi fokus ke ini dulu lah, kalau bisa nikah dulu lah. Oh, Oh, siap. Kalau bisa nikah dulu ya. Jangan nikah dulu dong gitu. Menikah itu aduh udah siap. Nikah dulu bang. Menikah dulu Iya. baru kalau ada pun rencana merantau ya oke. Iya, oke aja. Iya, sah aja. Oke lah kawan-kawan sekalian, itulah bincang-bincang atau diskusi kita sama Bung Simpson atau Bang Simpson yang pulangnya akan selalu dirindukan nantinya. Mungkin nanti kalau udah jalan merantau sukses bisa pulang dengan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. nanti bisa kita wawancara lagi.
Tapi kami pun mungkin akan lebih baik lagi. Iya. Amin, amin, amin. Kalau seakan di SMJ terus ada kan, mungkin ke episode 40 nanti kan. Amin, amin. Bisa kita diundang lagi nanti ya. Intinya kalau merantau sih jangan dipaksa. Iya. Jangan dipaksa. Kalau Bener, dipaksa bener. memang yang rugi diri sendiri. Karena kan banyak orang rantau ego, harus akhirnya dia balik, dia memang balik terakhir tapi dengan rasa sebenarnya lakukan itu sia-sia, buang-buang waktu. Baru sudah diingatkan pertama ya untuk rasional kan punya pilihan untuk balik atau enggak. Oke. Intinya kan setiap tindakan tuh selalu ada yang namanya konsekuensi, mau itu baik atau buruk. Ya itu kan harus berimbang kan. Kita kan di usia yang dewasa ini kan diajar untuk memilih mana yang terbaik Untuk diri kita Iya. ya. Mana sebenarnya yang dibutuhkan diri kita, bukan apa yang kita inginkan. Iya, Bang. Kita inginkan kan belum tentu kita butuhkan. Kira-kira seperti itu. Kalau saya sih penutup saya mungkin kawan-kawan yang lagi di rantau tetap semangat, tetap sehat di kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini. Dan untuk yang mau pulang pun tidak masalah pulang. Semua kepulangan akan dirindukan oleh yang menantikannya. Dan satu lagi, kalau pulang jangan lupa naik transportasi. Siap. Siap. Oke kawan-kawan, itulah diskusi amatir bersama Bung Bung Simpson. Oke, nantikan diskusi amatir selanjutnya. Semoga kita tetap sehat, kuat, dan bisa berjumpa di kesempatan yang lebih baik lagi dari hari ini. Ya. Saya Niko, Saya Vincent. Simpson Panopawahan. sampai jumpa.